Selamat siang, mohon izin Pak Wasil. Yeah. Kami mulai untuk sedikit, kami ingin menambah wawasan dan ilmu dari Pak Wasil. Mohon izin Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Richa Amalia. Di sini saya mendapatkan tugas wawancara dari kampus kami mengenai apa saja yang terjadi di Indonesia, narasumbernya bisa siapa saja, dan kali ini kami mohon izin meminta Pak Wasil untuk menambahkan ilmu kepada kami, Jen. Siap. Di sini kami dalam satu kelompok kami berempat, mungkin dari Mbak Tintin, Ratna dengan Sadari bisa perkenalan dulu ke Pak Wasilnya. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama kami Tintin Pratama, kami dari Prodi Farmasi. Ya. Selanjutnya mungkin Ratna atau Sadari bisa perkenalan dulu sama Bapaknya. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, nama saya Sadari Hura dari Farmasi. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ratna mungkin. Selamat siang Bapak, perkenalkan sebelumnya nama saya Ratna Dewi Ramawati dari Prodi Farmasi. Mana orangnya? Mohon bantuannya ya Pak. Ya. Makasih atas perkenalannya. Mungkin selanjutnya ada pepatah yang bilang ya Pak, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami mohon kesediaannya untuk Pak Wasil sedikit memperkenalkan diri. Sebelumnya mungkin teman-teman kami ada yang belum tahu Bapak dinas di mana atau alamat Bapak di mana gitu Pak. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah bisa sharing, diberi kesempatan untuk sharing pengetahuan. Nama saya M. Basiruddin AR SKM MKKK. Jabatan saya adalah di Kadubekes Puskes TNI. Saya alumni dari S2 FKM UI terutama jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian status K2 artinya anak 2 cucu 1. Itu aja yang ditanyakan. Saya asli orang Gunung Merapi sana. Kalau ada yang tahu Gunung Merapi. Daerah Magelang sana. Ya. Oke, monggo silahkan. Ya, itu aja yang mau ditanyakan dari perkenalan ini. Siap. Mungkin Ratna atau Sadari ada yang mau ditanyakan, mungkin pertama kalinya bertemu dengan narasumber dari TNI ya Pak, mungkin Ratna dengan Sadari ini. Gimana Ratna, Sadari, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke topik utama? Tidak ada Kak. Tidak ada dulu Pak. Deg-degan soalnya. Mohon izin. Gak usah deg-degan, Pak Wasil baik. Mohon izin Bapak, langsung kami mulai dengan tema yang pertama, tema yang akan kami bawakan. Ini yaitu membangun ketahanan nasional di masa pandemi. Seperti sekarang yang kita ketahui ya Bapak, negara Indonesia ini sedang menghadapi satu problematika tentang kesehatan yaitu COVID-19. Di era modern seperti sekarang ini Pak, ancaman terhadap suatu negara itu terjadi kapan saja dan di berbagai sektor, misalnya di ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan ini tuh menyebabkan berbagai permasalahan ya Pak, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, karena imbasnya ke beberapa sektor di Indonesia. Dan untuk itu pertanyaan pertama nih Pak, kita hanya mau sharing saja ya Pak, izin sebelumnya kita menambah wawasan dari Bapak. Pertanyaan pertama mungkin ditanyakan oleh Mbak Tintin. Selamat siang Bapak, mohon izin. Tadi sudah diceritakan juga sama Mbak Richa. Pada saat pandemi seperti ini, mungkin bagaimana sih
bagaimana pandemi COVID-19 ini dilihat dari sudut pandang pertahanan negara. Oke. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus sekali. Bagaimana pandemi ini dilihat dari sistem pertahanan negara. Seperti kita ketahui bersama, sejak bulan akhir 2019 sampai sekarang ini sudah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahun kita terjadi situasi seperti ini. Dampak pandemi ini, dampak pertama memang ke kesehatan manusia. Kemudian dampak berikutnya kepada pembatasan sosial dan lain sebagainya, itu berdampak juga pada pendapatan ekonomi negara. Sekarang berapa triliun negara harus mengeluarkan untuk penanganan pandemi ini. Kemudian berapa orang yang kehilangan kerjaan. Kemudian berapa lagi yang kegiatan-kegiatan lagi yang tidak bisa terlaksana seperti normal. Hal tersebut pasti akan menimbulkan gejolak maupun keresahan di masyarakat. Ketika keresahan dari masyarakat timbul, mau nggak mau, nanti hal ini akan menjadi kerawanan yang bisa mengganggu sistem pertahanan negara. Karena dengan adanya situasi yang kondusif, aman, maka semua orang bisa kerja dengan aman dan enak. Ketika situasi tidak nyaman, menimbulkan keresahan, ini adalah hal yang paling gampang sekali untuk disusupi, untuk dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh asing, seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, memang kalau kita lihat dari segi ancaman, kita bisa lihat hal ini bisa berkaitan dengan ancaman dari ideologi terhadap apa tadi Mbak Wika, ancaman biologi, ancaman kesehatan maupun ancaman dan sebagainya. Saya kira ini adalah sangat relevan sekali kalau kita masa pandemi ini kita tidak boleh keluar, orang lain bisa mengganggu ke dalam dengan seenaknya, kan itu juga harus jadi pertimbangan bagi kita semua. Jadi ini memang sangat berpengaruh sekali karena bagaimanapun juga Panglima TNI juga mendapat perintah langsung dari Presiden Jokowi bahwa dengan Impres 4 tahun 2019 bahwa TNI harus mengerahkan segala sumber daya dalam menangani pandemi yang terjadi di Indonesia. Itu Mbak. Saya kira ini sangat relevan sekali dan sangat berpengaruh dalam sistem pertahanan negara Indonesia. Itu aja, Pak. Monggo, silahkan ada lagi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Ratna, bisa bertanya ke Bapak. Oke, baik Bapak. Saya izin bertanya. Di saat COVID kayak gini kan ada nih masyarakat yang menganggap COVID-19 kayak antara ada sama enggak nih Pak. Nah, bagaimana cara dari TNI khususnya untuk mengedukasi masyarakat yang di luar sana yang banyak tidak percaya sama COVID-19 ini? Oke. Dalam penanganan pandemi ini, TNI sudah mengerahkan segala sumber daya yang ada, termasuk tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga seluruh sektor juga terlibat, termasuk dari teritorial, operasi, maupun penerangan. Nah, untuk masalah penanganan hoak ini berkaitan dengan penanganan COVID ini memang berkaitan dengan perilaku masyarakat maupun kepercayaan tingkat masyarakat kepada informasi yang ada. Oleh karena itu, TNI dengan mengerahkan dari Satgas Penerangan TNI dalam hal ini yang dikoordinir oleh Puspen TNI selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang informasi yang benar tentang COVID ini. Ini sudah kita laksanakan. Bahkan Puskes TNI juga pernah membuat suatu buku saku maupun di videotron gitu untuk ditayangkan tiap hari untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Terus terang untuk memberikan edukasi masyarakat itu adalah hal yang paling sulit. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan perilaku. Perilaku itu kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan pengetahuan. Iya kan? Benar kan? Pengetahuan, maka akan tetapi dengan adanya
pemberian indoktrinasi, pemberian informasi yang terus-menerus, diharapkan itu terjadi adanya perubahan mindset dan perubahan perilaku pada masyarakat sehingga mereka akan sadar terhadap adanya bahaya COVID-19 ini. Itu Mbak. Jadi kita semua sektor terlibat, tidak hanya kesehatan, tapi dari sektor Satgas Penerangan TNI pun sudah terlibat, mungkin komik, membuat video-video pendek dan lain sebagainya yang bisa diakses di misalnya di Instagram, dan YouTube dan lain sebagainya. Itu salah satu peran yang dilaksanakan oleh TNI dalam menangani pandemi dan penanganan informasi-informasi yang tidak benar tentang COVID-19. Itu ya Mbak ya. Monggo silahkan yang lainnya kalau ada yang tanyakan lagi. Berarti izin Bapak pertanyaan selanjutnya dari saya. Sudah berbagai cara pemerintah lakukan ya Pak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi. Dan alhamdulillah TNI juga ikut turut serta ya Pak dalam melaksanakan serbuan vaksinasi dan sudah dilaksanakan bahkan sampai hari ini ya Pak kita masih melaksanakan untuk vaksinasi. Izin Pak, menurut Bapak, bagaimana sih efektivitasnya penyelenggaraan vaksinasi di Indonesia ini? Terus, apakah vaksinasi ini dapat tuntas sesuai target dan tidak meleset? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya akan menjawab tidak langsung ke vaksinasi, tapi bagaimana konsep penanganan pandemi dulu, Mbak. Kalau kita laksanakan di konsep penanganan pandemi yang sudah kita laksanakan sejak lama, itu kita memakai pilar satu, pilar komando dan koordinasi. Jelas kan di Indonesia sudah melaksanakan itu, yaitu dengan adanya Satgas COVID yang selalu dipimpin Pak Luhut, kemudian dari BNPB. Respon medis dan laboratorium. Dengan respon medis dan laboratorium adalah dengan menyiapkan jejaring PCR dan layanan rumah sakit seluruh Indonesia. Termasuk di TNI kita menyiapkan hampir 110 rumah sakit untuk sebagai rujukan COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah intervensi farmasi. Nah, intervensi farmasi ini termasuk kita menyiapkan obat-obatan yang kemarin yang kita laksanakan sejak bulan Juli itu kita TNI mendapat tugas untuk menyiapkan dan mendistribusikan paket obat COVID, yaitu paket 1, paket 2, dan paket 3, dan sampai saat ini juga tersebar seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah intervensi farmasi ini adalah salah satunya adalah dengan vaksinasi, Mbak. Nah, vaksinasi yang kita laksanakan ini termasuk sudah cukup bagus sekali. Karena apa? Karena indikatornya kita sudah mencakup hampir 45% pada bulan ini. Kemudian indikator yang saya lihat lagi adalah sekarang kasus aktif di Indonesia, walaupun sedang di negara kawasan Asia Tenggara sangat tinggi kasusnya seperti Singapura, Thailand, kemudian Filipina, Malaysia itu sangat tinggi, tapi di Indonesia ternyata kasus aktifnya cenderung turun. Bahkan sampai hari kemarin itu tinggal 36.000 yang aktif. Itu artinya orang yang masih sakit COVID tinggal 36.000. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada efektivitas pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Dengan adanya semakin menurun kasus-kasus aktif yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari provinsi yang sudah berwarna hijau, dari 34 provinsi, itu sudah ada 19 provinsi yang sudah berwarna hijau. Artinya apa? Warna hijau itu adalah kasus COVID-nya sudah di bawah, kasus aktif COVID-19-nya sudah di bawah angka 1.000. Bahkan sekarang tidak ada zona provinsi yang zona merah, tinggal zona kuning saja, kasusnya tinggal antara 1.000 sampai 5.000. Hal ini dengan adanya masivitas pelaksanaan vaksinasi saya kira cukup bagus sekali sehingga akan membentuk suatu kekebalan kelompok masyarakat di herd community. Seperti yang kita lihat di Jakarta. Di Jakarta sudah hampir 70% lebih tercapai sasaran vaksinasi.
Dan sampai sekarang di Jakarta kasus aktifnya sudah sekitar 1.600-an, itu kan sudah cukup bagus sekali dari kasus totalnya hampir 800.000. Ini Mbak, saya kira saya optimis kalau hal ini dilaksanakan secara bersama-sama dan kita TNI juga melaksanakan serbuan, pasti vaksinasi akan tercapai dengan baik dan sasaran akan tercapai. Tinggal nanti kita memberikan mobilitas, membantu ke wilayah-wilayah yang capaian vaksinasinya masih kurang, karena kita juga membentuk satu satuan tugas vaksinasi yang digerakkan kemana saja. Itu Mbak, saya yakin percaya Mbak, target akan tercapai Mbak. Monggo, lanjut. Mohon izin Bapak, tadi kan seperti Bapak sampaikan dalam penanganan COVID-19 ini TNI bekerja sama dengan lembaga lainnya. Sejauh mana sih Pak kerjasama yang dibangun oleh TNI dengan kementerian lain dan lembaga yang terkait dalam penanganan COVID-19? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan kerjasama yang dibangun oleh TNI dalam penanganan COVID ini adalah yang jelas TNI kan sudah masuk di dalam Satgas. Panglima TNI juga terlibat, itu termasuk asisten operasi. Saya kira dalam penanganan ini juga kita bekerja sama dengan bagian dari Kemenko PMK, kemudian dengan BNPB maupun dengan Kementerian Kesehatan, termasuk kita melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi secara pusat kita membangun kerjasama dengan pemerintah pusat maupun membangun dengan kerjasama di tingkat kodam-kodam maupun di wilayah-wilayah dengan di daerah. Dan itu memang konsep tersebut sudah ada di dalam rencana kontingensi sebetulnya yang sudah ada sejak tahun 2007, yaitu bagaimana penanganan pandemi yang dilaksanakan oleh TNI dan keterlibatan TNI seperti itu. Jadi untuk tingkat pusat adalah nanti atas perintah Presiden, dan kemudian untuk di tingkat wilayah itu kerjasamanya antara wilayah teritorial Pangdam-Kodam dengan Pemda dan dinas terkait yang ada di wilayah tersebut. Itu seperti itu, memang konsep itu sudah ada sejak tahun 2007 ketika kita terjadi waktu itu mengatasi pandemi influenza. Itu sudah konsep itu sudah ada dan alhamdulillah sudah terlaksana, bahkan sampai sekarang kerjasama dengan instansi terkait termasuk BNPB, Kemenkes, Kemendagri dan lain sebagainya dalam situasi pandemi ini semakin kuat dan semakin solid. Itu aja Mbak. Terima kasih Mbak. Siap, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya silakan Ratna mau bertanya. Baik Bapak, saya izin bertanya kembali. Ini mengenai pertanyaan saya yang awal nih Pak, yang tentang edukasi ke masyarakat. Nah, kan ini udah dikasih edukasi nih Pak, tapi masih ada beberapa masyarakat yang kayak masih bandel. Contohnya mereka tetap tidak memakai masker atau berkerumun di tempat umum seperti itu. Nah, untuk dari pihak TNI, apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang masih membandel seperti itu, Pak? Oke, terima kasih atas masukannya. Bahwa untuk ketika kita melaksanakan penegakan protokol kesehatan, yang kita konsep yang dirasakan oleh TNI adalah kita secara humanis, tidak langsung keras, tapi memberikan edukasi yang baik dulu. Nanti ketika edukasi yang baik tidak terlaksana, maka baru diadakan punishment atau hukuman. Atau juga hukuman yang mendidik. Karena bagaimanapun juga yang kita hadapi adalah masyarakat kita sendiri, Pak. Ya, memang masalah kepatuhan masyarakat itu tidak hanya TNI saja yang harus jadi bebannya TNI saja atau petugas yang ada di lapangan, tapi sebenarnya petugas seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Kadang-kadang kita kan sebetulnya harus jalan seiring nih. Program promosi kesehatan pengendalian COVID ini kan harus ada dilaksanakan. Cara baik itu namanya, kalau kita namanya dalam konsep pandemi ada namanya komunikasi risiko. Sekarang komunikasi risiko ini bisa kita evaluasi. Apakah ini ada keterlambatan dengan bidang-bidang intervensi yang lain? Yang mungkin Mbak lihat. Komunikasi risiko yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui bidang promosi kesehatan, apakah
berjalan seiring dengan kemasifan kita ketika melaksanakan penegakan disiplin. Nah, ini sebetulnya harus dijalankan harus seiring dan seimbang. Kalau perlu promosi kesehatannya dilaksanakan lebih masif, baru kalau ada yang masih melanggar, baru kita dilaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan. Dengan disiplin pun, hukumannya pun harus hukuman yang mendidik. Jangan hukuman yang orang menjadi semakin antipati terhadap COVID ini gitu. Saya kira seperti itu, Mbak. Jadi kita harus membangun suatu konsep komunikasi risiko yang ada di dalam masa pandemi ini harus kita laksanakan lebih ke depan. Jadi kita bisa jalan nanti setelah itu baru peran TNI dalam memberikan penegakan disiplin dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dengan paksaan tapi dengan keikhlasan hati untuk berubah perilakunya. Itu ya Mbak ya. Itu Mbak. Oke, baik Bapak. Jadi misalkan kalau masih tetap ada yang melanggar, contohnya nih, contoh untuk pelanggarannya itu gimana Pak? Sanksinya? Ya, contoh yang pertama, kita kan ketika waktu melanggar orang nggak mau pakai masker. TNI kan berinisiatif diberi masker dulu kan. Ketika itu sudah ngeyel ya paling kita dikasih edukasi suruh nyapu, suruh push up atau dan sebagainya yang memberikan efek jerah tapi tidak menimbulkan rasa dendam di dalam hatinya mereka tapi menimbulkan kesadaran. Kita juga nggak boleh keras-keras karena itu kan masyarakat kita. Masyarakat kita yang harus kita edukasi dengan baik, bukan musuh yang harus dibunuh kan. Seperti itu. Itu ya Mbak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon izin Bapak, pertanyaan selanjutnya dari saya lagi. Semakin kesini kan sudah banyak masyarakat yang teredukasi ya Pak, tentang penerapan protokol kesehatan, terus tentang apa sih COVID itu sendiri. Tapi Pak, masih ada beberapa berita nih yang saya terima. Kadang ada contoh kasusnya stigmatisasi antara satu warga di suatu daerah, Pak. Di situ ada sekelompok tenaga kesehatan mendiami suatu kosan, Pak, di daerah tersebut. Terus yang cukup miris, Pak, ini tuh malah nakesnya diusir karena mungkin membawa penyakit. Petunjuk, Pak. Terima kasih. Memang itu resiko kita juga ya, jadi dapat adanya stigmatisasi kepada tenaga kesehatan. Akan tetapi dengan adanya edukasi itu pada awal-awal kejadian memang pasti terjadi seperti itu. Tapi kesini diharapkan dengan dulu kita lihat bersama bahwa ketika pertama kali jadi kasus kita takut sekali juga Indonesia ketika masuk orang dari Wuhan masuk ke Indonesia. Bahkan kita karantina di pulau mana itu di Natuna, bahkan masyarakat sana pun menolak. Tapi sekarang orang kena COVID dirawat di sekitar rumah kita ada kan, bahkan di Wisma Atlet di rumah sakit juga ada. Jadi memang ini perlu waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga sebetulnya bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara penularannya yang COVID ini sehingga masyarakat itu sadar tidak semudah itu orang kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan mungkin kan juga kita tidak akan tertular. Jadi itu Mbak sebetulnya edukasi masyarakat itu yang perlu kita tingkatkan. Tetapi kesini kan kita juga sekarang sudah mulai adanya kesadaran pada masyarakat bahwa kalau kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik maka kita tidak akan tertular. Bahkan sekarang juga ada berduyun-duyun untuk tetap melaksanakan vaksinasi. Saya kira ini adalah merupakan konsep yang cukup lumayan bagus untuk menimbulkan kesadaran kepada masyarakat bahwa bagaimana cara COVID itu dicegah supaya tidak menular ke diri kita. Itu aja Mbak. Kadang-kadang karena ini berkaitan dengan perilaku diri kita. Sekarang kita sudah suruh pakai masker.
kadang-kadang merasa tidak nyaman, tapi tidak nyaman pakai masker atau tidak nyaman karena kena COVID, kan harus kita pilih. Itu edukasi-edukasi yang pilihan kepada masyarakat yang harus kita sampaikan, bahwa kalau kamu nggak pakai masker nanti bisa kena COVID. Nanti kalau kena COVID lebih nggak enak lagi. Jadi lebih nggak enak kena COVID daripada nggak enaknya pakai masker, seperti itu. Kemudian kalau kita melaksanakan suatu pencegahan penyakit kan kita harus tahu ilmunya, Mbak. Ilmunya pencegahan itu seperti apa? Itu yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat, dan untuk mencegah stigmatisasi memang harus itu, yaitu dengan memberikan edukasi. Seperti kalau kita bicara tentang stigmatisasi dan diskriminasi ya ketika terjadi itu, Mbak. Kalau kita tentang kasus HIV, orang pertama kali dulu HIV langsung distigma, pasti orangnya nakal itu, suka jajan dan sebagainya. Tapi kemudian didiskriminasi, nggak boleh dia nanti. Padahal kalau kita tahu secara bersama, HIV menularnya tidak segampang itu kan, seperti itu. Jadi yang perlu kita berikan edukasi masyarakat adalah bagaimana edukasi pencegahan itu bisa dipahami oleh mereka. Toh juga banyak nakes yang memberikan pelayanan kesehatan kepada orang yang kena COVID, toh dia juga tidak tertular. Jadi namanya segala sesuatu itu adalah ini risiko, Mbak. Nggak ada kita berbuat sesuatu tidak berisiko. Kita memberikan pertolongan kepada sebagai nakes, membantu orang yang sakit pun berisiko bisa tertular, berisiko dijauhin. Tapi ini adalah masalah stigma, itu adalah merupakan suatu PR yang cukup besar bagi kita juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak semudah itu untuk menjauhin tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien COVID. Itu aja, Mbak. Monggo, Mbak. Izin terima kasih banyak Pak Wasil, jawaban-jawaban Bapak benar-benar kita ajungin jempol, jadi menambah wawasan kita.